sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik akan memakai metode yang berbeda. Jika selama 70 tahun terakhir sensus dilakukan secara konvensional, tahun depan sudah pakai online. Data kependudukan di Indonesia diharapkan semakin akurat. Tujuannya agar segala kebijakan pemerintah tidak meleset. Salah satu caranya dilakukan melalui sensus penduduk. Ada yang berbeda dengan sensus penduduk tahun depan. Badan Pusat Statistik akan melakukan secara online alias real time dengan target partisipasi hingga 23%. Sensus akan dilakukan secara bertahap yaitu 2 tahun. Basis data yang dipakai adalah angka Dukcapil. Dari jumlah penduduk 267 juta jiwa di tahun 2020, BPS akan mengambil sampel dan melakukan survei lewat 19 pertanyaan. Kemudian di tahun 2021, sampel yang sama akan disurvei kembali dengan 82 pertanyaan. Hasil sensus nanti akan langsung terhubung ke sistem di sejumlah kementerian agar tidak ada perbedaan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPS itu seru bersama Ibu Dewi Yulianti. Apa kabar semuanya? Sehat bukan? Sudah siap untuk belajar IPS lagi dengan Ibu? Sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia, baik itu dari letak, luas, flora dan fauna, maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kali ini Ibu akan memaparkan materi mengenai dinamika penduduk Indonesia, khususnya mengenai pertumbuhan penduduk di Indonesia. Materi ini adalah materi untuk jenjang SMP kelas 7. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Kira-kira berapa sih jumlah penduduk Indonesia? Mari simak tabel berikut ini. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia dalam tabel tersebut, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk menjadi sebuah negara maju. Oleh karena itu, kondisi sumber daya manusia perlu dikaji untuk melihat sejauh mana kesiapan suatu negara dalam upayanya menjadi negara maju. Nah, pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, kelahiran, kematian, dan perpindahan. Pada tanggal 11 Juli diperingati sebagai Hari Kependudukan Nasional. Secara nasional, kita sedang menghadapi laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, yaitu 1,49%, yang artinya setiap tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 3-4 juta jiwa. Faktor kelahiran menjadi faktor utama pertumbuhan penduduk Indonesia dibandingkan dengan faktor kematian. Hal itu didorong dengan adanya pepatah bahwa banyak anak, banyak rezeki, dan adanya kecenderungan dengan maraknya pernikahan dini. Untuk faktor kematian banyak disebabkan dengan adanya bencana, penyakit, dan juga peperangan. Sedangkan untuk migrasi biasanya dalam artian yang lebih luas mencakup perpindahan wilayah secara permanen maupun sementara, terutama bagi penduduk yang datang dan pergi dari dan ke suatu wilayah. Kita bisa loh menghitung perubahan jumlah penduduk. Bagaimana caranya? Ada 2 jenis rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Untuk pertumbuhan alami dapat dihitung dengan selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Untuk pertumbuhan total, kita dapat menghitungnya dengan cara menghitung selisih jumlah kelahiran dan kematian serta ditambahkan dengan selisih antara penduduk yang datang dan penduduk yang pindah. Nah, jika pertumbuhan penduduk tinggi, maka ini akan berdampak pada munculnya masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan, lingkungan yang tercemar,
pengangguran, dan kriminalitas yang tinggi. Bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk? Di antaranya bisa ditempuh dengan cara menggalakkan program keluarga berencana sehingga setiap keluarga dapat mengatur jarak kelahiran serta menggalakkan cukup 2 anak saja. Langkah berikutnya dengan cara menunda masa pernikahan dengan menetapkan batas usia menikah. Berikutnya dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sehingga menumbuh kembangkan kesadaran akan dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Dan bisa juga dengan pelaksanaan program transmigrasi untuk meratakan penyebaran penduduk Indonesia. Sekarang coba jawab pertanyaan dari Ibu untuk melihat apakah kalian memahami materi yang sudah Ibu jabarkan. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 faktor pertumbuhan penduduk. Ayo jawabannya apa? Silahkan ditulis ya. Demikianlah materi kita mengenai pertumbuhan penduduk. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Ingat, belajar IPS itu seru.